Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel iLinks Indonesia. Oke, sebagai pembukaan di video kali ini agak lumayan berbeda ya. Jadi angle videonya agak berubah dari yang biasanya. Jadi gue lagi iseng aja mau ngubah setupnya, mau ngubah angle videonya dari yang lama ke yang kayak gini. Cocok nggak cocok? Gue mau coba dulu. Tapi ya kalau nggak cocok kita balik lagi ke setup yang lama. Oke, sekitar seminggu lebih dikit kemarin kita udah nge-unboxing keyboard wireless 300 ribuan dari merek DA, yaitu Digital Alliance Mecha RS yang punya desain warna cakep menurut gue. Nah, di video kali ini gue mau coba nge-review keyboard tersebut. Apakah di harga 300 ribuan dari merek DA ini yang bagus cuma warnanya aja, atau ada hal lain yang bisa bikin gue ngerekomendasiin keyboard ini ke kalian buat kalian beli. Apalagi buat kalian yang lagi nyari keyboard wireless budget. Oke, nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke video reviewnya. Pertama kita coba bahas dari boxnya. Tampilan boxnya sendiri dia punya desain yang simple. Gue suka perpaduan warna biru sama putihnya, yang bikin dia punya tampilan packaging yang rapih dan kelihatan bersih. Di bagian depan atas terdapat tulisan seri keyboardnya, Mecha RS. Lalu ke bawah sedikit ada 4 selling point yang jadi keunggulan utama dari keyboardnya. Ke bagian depan ada tagline-nya yaitu Enjoy Being a Pro, dan untuk di bagian bawah ini ada banyak informasi kayak model warnanya ada apa aja, spesifikasi, detail mengenai switch, keyboard ini support sama apa aja, dan banyak banget shortcut yang tentunya bisa kita pakai. Di bagian belakang ini ada keterangan warna mengenai keyboard dan switch apa yang ada di dalam kardusnya. Di bagian samping cuma terdapat logo DA yang tipis banget nih warnanya, hampir nggak kelihatan, sisanya nggak ada apa-apa lagi. Di dalam kardusnya udah pasti kita dapat keyboardnya, kitab-kitab dan kartu garansi, switch puller, keycaps puller, lalu tambahan keycaps kalau kita mau ganti. Tapi sayangnya di sini kita cuma dapat satu switch tambahan aja. Untuk quick guide-nya menjelaskan banyak banget shortcut, cuman nggak perlu gua sebutin ya, karena nanti akan gua bahas. Keyboard DA Mecha RS ini cuma tersedia 2 pilihan warna. Yang pertama ada cerulean white, dan yang kedua itu ada white cerulean. Untuk varian yang gue pakai saat ini adalah yang white cerulean. Switchnya sendiri ada 3 pilihan, ada blue, brown, dan juga red. Untuk switchnya dia pakai model OTEMU hot swap 3 pin north facing. Jadi kalau kalian mau ganti switchnya, cari switch yang support dengan soket OTEMU kayak Akko, Gezu, Konten, dan KTT. Intinya samain aja lah pinnya kalau mau ganti switch. Dari tampilannya keyboard ini memiliki layout 65% dengan total key sebanyak 68. Di bagian depan keyboard terdapat seri produknya. Di bagian kanan kirinya nggak ada apa-apa, dan untuk di bagian atasnya juga bersih. Nggak ada kabel sama sekali karena untuk koneksinya dia udah full wireless. Untuk koneksinya kita akan bahas nanti ya. Di bagian belakang terdapat 4 rubber feet yang bentuknya lonjong kayak begini, yang pas gue coba dorong-dorong ini kerasa keset, nggak geser-geser. Keyboard ini nggak ada height adjustment, jadinya kita nggak bisa nyesuaiin ketinggian keyboardnya. Untuk sudut kemiringannya dia ada di 6 derajat. Ya walaupun waktu gue pakai itu nggak ada masalah sama sekali, tapi ya kalau buat gue kurang aja gitu kalau nggak ada height adjustmentnya. Ngatur ketinggiannya jadi kurang fleksibel. Lalu ada switch on off yang bisa gue bilang untuk di tahun ini cukup kerasa jadul. Material case-nya dia menggunakan plastik ABS dengan total berat 590 gram. Untuk build quality-nya surprisingly waktu gue coba bengkokin, dia keras banget cuy. Solid banget, bagus lah di harga 300 ribuan. Keyboard Mecha RS ini dia nggak punya backlight LED ya. Dia cuman ada lampu indikator untuk koneksi. Jadi mungkin keyboard ini kurang cocok digunakan di tempat yang gelap, atau buat kalian yang suka dengan lampu RGB-RGB-an pada keyboard. Nah, tapi yang jadi keanehannya adalah keycaps dari Mecha RS ini dibikin shine through atau tembus cahaya. Ya nggak masalah sih, tapi kan nggak guna juga, useless juga kan. Tapi ya nggak masalah sih. Gimana sih? Tampilan dari keyboard ini jujur gue suka banget. Kombinasi warna biru dan putihnya bikin adem. Ini satu tema sama kardusnya, yang biru di sebelah kiri kanan dan yang putih ada di tengah-tengah. Tapi ya harus sering dibersihin karena warna putihnya ini bisa gampang kotor. Next mungkin gue coba bikin video tentang cara membersihkan mechanical keyboard ya. Kayaknya seru tuh. Oke, itu akan masuk ke list video yang akan kita buat berikutnya. Untuk keycaps dia berbahan ABS double shot dengan ketebalan 0,8 mm. Ya standar lah buat keyboard mechanical di harga 300 ribuan. Profile yang digunakan adalah OM profile dengan ketinggian R4 11,9 mm. Untuk power dari keyboard ini dia menggunakan baterai A3 2 buah, dan ada tempat buat taruh dongle USB-nya. Untuk koneksinya dia ada 2 macam. Untuk yang pertama dia menggunakan koneksi dongle USB 2,4 GB
GHz. Dan untuk koneksi yang kedua dia menggunakan Bluetooth 5 dengan 2 profile. Jadi bisa buat gonta-ganti device nih. Cara ganti mode koneksinya bisa tekan Fn plus key buat pakai dongle USB-nya. Terus bisa tekan Fn plus W buat ganti koneksinya ke Bluetooth. Tekan Fn plus E untuk koneksi Bluetooth dengan profile yang kedua. Kalau kita mau menekan tombol-tombol kayak F1 dan seterusnya, itu bisa langsung dikombinasiin sama tombol Fn. Misalnya kalau F1 berarti kita tekan tombol Fn plus 1 dan begitu seterusnya. Untuk kombinasi tombol multimedia sama seperti tombol F, tekan dulu tombol Fn lalu bisa pilih mau pencet tombol yang mana. Setelah gue pakai berhari-hari untuk kebutuhan ngetik-ngetik, dan switch yang gue pakai ini adalah switch yang blue, ya typing feel-nya mirip-mirip sama keyboard Rexus yang waktu itu. Terus buat main game, keyboard ini nggak ada masalah koneksi sama sekali. Gue coba di dua macam koneksinya, USB sama Bluetooth, dan delaynya bisa gue bilang minim banget. Gue coba tes main game Ayu Dance dan game Point Blank buat cari tahu keyboard ini delay atau enggak. Dan menurut gue keyboard ini ya oke lah buat main game, enak, nyaman. Untuk masalah baterai, buat pemakaian gue yang kurang lebih 10-16 jam per hari dan gue pakai kurang lebih 2 mingguan di mode Bluetooth, ini masih lumayan awet. Cuman kurang sekitar 13%-an ya. Ya kalau hitungannya kayak gitu, mungkin umur baterainya ini bisa bertahan 3-4 bulan lah. Atau bisa bertahan lebih lama. Coba yang jago matematika bisa tolong komen di bawah, siapa tahu perhitungan gue ada yang salah. Nah cuman yang bikin gue bete sama keyboard ini adalah ketika dipakai buat ngedit, ada momen dimana keyboardnya ini nggak bisa dipencet sama sekali cuy. Bukan nggak bisa dipencet, tapi tombolnya ini kayak nggak berfungsi. Nah ini di posisi gue lagi ngedit, lagi buka Adobe Premiere Pro. Kalau buka aplikasi lain ya normal-normal aja. Pernah waktu gue lagi ngedit, terus momen tombol nggak berfungsinya ini muncul. Nah habis itu gue langsung ngarahin mouse ke Google Chrome, terus gue langsung ngetik asal gitu. Nah setelah ngetik asal, huruf gue nggak keluar sama sekali cuy. Tulisan yang ada di layar itu munculnya lama banget, butuh waktu sekitar 5 detik, kadang bisa lebih dari 5 detik loh kalau keyboardnya ini lagi ngadat. Gue nggak tahu ya masalahnya itu kenapa, soalnya masalah kayak gitu ya cuman ada waktu gue lagi buka Premiere Pro, waktu gue lagi ngediting. Masa iya keyboardnya ini nge-lag gara-gara editan? Laptop gue aja nggak nge-lag. Nah itu yang bikin gue bete sama keyboard ini. Asli kalau keyboardnya ini lagi ngadat, rasanya tuh pengen ganti keyboard aja. Untuk kelebihan dari keyboard DA Mecha RS ini, yang pertama di harga 330.000 kita bisa dapetin keyboard dengan layout compact serta masih memiliki tombol-tombol penting kayak arrow, page up, page down, del, dan lain-lain. Yang kedua dia udah wireless tanpa kabel sama sekali. Jadi buat kalian yang ngincer setup tanpa kabel biar kelihatan lebih rapi, ini cocok banget. Yang ketiga aman dipakai buat main game. Seperti yang tadi gue udah bilang, keyboard ini nggak kerasa delay sama sekali. Gue mainnya enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Jadi ya itu dia kelebihan dari keyboard Mecha RS. Untuk kekurangan dari keyboard Mecha RS ini gue nggak nemuin yang parah-parah banget ya. Tapi kalau mau dicari-cari, pertama dia nggak ada height adjustmentnya. Jadi kita nggak bisa fleksibel buat ngatur tinggi pendeknya sesuai sama apa yang kita mau. Terus yang kedua tombol on off yang emang agak jadul. Yang ketiga dia nggak ada LED backlight. Dan yang terakhir kalau dipakai buat ngedit, keyboard ini kadang suka nggak berfungsi tombolnya. Nah itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari keyboard Mecha RS. Oke kita masuk ke sesi kesimpulan. Di harga 300 ribuan, tepatnya 330.000, menurut gua keyboard ini udah bagus banget coy. Perpaduan warna yang cakep, koneksinya udah wireless, delaynya minim banget, enak buat ngegame, udah mantep banget sih ini. Kalau dikasih skor, menurut gua keyboard ini bisa sampai nilai 8,5/10. 5 pertama buat height adjustmentnya yang nggak ada, 5 kedua buat LED-nya yang nggak ada, dan 5 yang ketiga itu buat tombolnya yang kadang nggak berfungsi waktu lagi editing. Buat dapetin skor yang sempurna, menurut gue keyboard ini butuh 1,5 poin lagi. Jadi sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari iLinks Indonesia. Gue Reza pamit, bye.